kira-kira, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba abang kita lain ke ya, saya 28 sudah ketemu Pak? Ya saya 28 ayat berapa? Iya. Nomor 10. Ini suaranya pasrah kali ya Allah. Ya Allah, suaranya pasrah kali Ibes. Nomor 10. Terhadap pemimpin Yerusalem. Ya betul. Coba dibaca Pak. Ya saya 28 nomor 10. Coba dibaca. Sebab harus ini harus itu. Hah? Begini mesti begitu. Tambah ini tambah itu. Iya. Nah itu harus ngapain Pak? Itu kan sesuatu ketegasan, bukan sesuatu ketegasan. Apa yang ditegasin Pak? Harus ini, harus yang itu, tuh. Harus ini, harus itu. Itu, begini. Nah, ini harus itu. Harus begini, harus begitu. Kalau orang ngomong jangan digituin gitu. Ya, Nora, ini Pak, lihat Pak nih. Ini dia nih. Ya. Marahin aja Kak Nora, marahin Kak Nora. Bang, saya tidak mau berdiskusi sama kau, Bang. Karena apa? Karena Ibes yang bilang saya ambil alih, kau bagian penentunya. Coba baca sekali lagi, Bang. Iya, kalau kau orang berpendidikan, kau kan tahu kau baca lagi, Bang. Tahu etika, jangan lagi itu. Yeremia berapa tadi, Bang? Anak berpendidikan. Coba kau baca, Bang. Abang, kau baca. Begitulah, Bang. Begitulah ini orang-orang Kristen, Bang. Ketika saudara kami ditanyakan, Bang, dipermalukan, Bang. Kau tahu. Bagaimana, Bang? Memalukan kalian, tapi kami sedikit pun nggak gentar. Oh, nggak gentar. Nggak gentar. Maju tak gentar. Kami melakukan kebaikan, bukan kayak yang batil. ngoceh-ngoceh tanpa ada kebenaran. Kalian kan kebenaran. Aku Oke. percaya sama Yeremia tadi apa kebenaran yang bisa ditarik, diambil? Saya ini kan udah Pak, ini kan. Ya saya 28 udah kan. Ya. Dengan judul perikop ini kan terhadap pemimpin. Ya, baca, coba dibaca sekali lagi, Bang. Coba dibaca sekali lagi, Abangku. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Ya apa? Jadi itu kan sesuatu ketegasan dalam hidup. Apa yang ditegesin Pak? Apa yang ditegesin? Sekarang gini, orang ini kan terhadap pemimpin. Ibarat contoh seperti waktu seorang jenderal memimpin disuruh ke anggotanya, ya kan, kau harus begini, harus begitu, harus begini. Gimana biar strategi kita itu bisa memenangkan pertempurannya? Harus gitulah. Ini kan terhadap pemimpin Yerusalem. Pak, ini Pak, abang ipar aku kan tentara di Medannya, di di Jalan Asam Kumbang. Nah, itu dengan nyata atau dengan bohong? Sebentar. Itu dengan nyata atau ngomong atau bohong? Benar. Ketika mereka apel, Pak, apel nggak pernah pemimpin itu ngomong sebab begini, sebab begitu. Mereka tegas ketika mengatakan demikian. Siap gerak, nggak ada katanya begini. Sekarang kan kau bukan kau yang masuk, jadi nggak ada pengalamanmu dalam situ. Kau hanya omongan doang, ya. Bagus lah. Masa nggak ada pemimpin kayak gitu? Makanya Indonesia banyak yang korup kalau kayak gitu, iya. Nah, jadi sekarang kutanya begini begitu apa? Itu kan Bu, sesuatu ketegasan Bu. Ketegasan apa? Yang bisa diambil poin dari ketegasan apa begini? Ini udah dibilang kalau gimana lah jadi begini. Jadi begini. Ya harus begini, harus begitu. Ya, jadi begitu. Harus tambah ini, tambah itu, kan gitu. Yang ini, yang itu. Dengan ucapan itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab yang tidak dimengerti banyak orang. Iya, nggak ini ya. Sekarang gini Pak, kita main-main lagi ke Daniel Pak, Daniel 5, coba. Kitab Daniel Pak. Iya siap, makasih Pak. Daniel lagi. Ya Pak. Nora, ketawa kau. Ya, kita ke Daniel Pak. Edis, kau tengok Edis, ini muridmu. Cemana ya ini? Aku bukan murid Yesus, aku murid Yesus. Iya Daniel, iya murid Yesus Bapak. Daniel, coba Daniel 5. Kau tengoklah Daniel KTP kapan? Lah kau cepatlah. Daniel 5 apa? Daniel 5, sudah ketemu Pak? Udah. Oke, coba ayat nomor 25 Pak, nomor 25. 25 ya, tulisan penting. 25. Oke. Maka inilah tulisan yang tertulis itu mene tekul ufarsin. Apa artinya Pak? Mana saya tahu.
Tapi katanya harus dimengerti Pak tadi, bahasanya harus dimengerti. Itu ngerti nggak? Kalau dibaca keseluruhan mungkin kita akan mengerti itu Pak. Ya, coba baca keseluruhan, Pak. Kalau keseluruhan udah berapa lama kita Pak? Daniel berapa tadi? Daniel 5 nomor 25. Bang Rasid mau satu bebel katanya Bang Rasid, mangke takutnya nggak cukup waktunya. Oke, karena dia tidak mau ya. Wow. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Ini Ada yang salah rupanya. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Kenapa jadi Bapak ketawa kan nggak? bilang harus dimengerti. Tadi kan Itu saya kebiasaan mendengarkan. Indonesia. Oke, saya bacakan ya. Ya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, tekelu fasin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel. 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 Ini tekel lu. Kalian pikir saya berbohong? Kalian ini jangan kalian bilang saya berbohong ya. Nih. Nggak ada yang bilang bohong, sebab Nih. Oh enggak, tekel ini. Nih. Oke. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, tekel, ufarsin. Mene, tekel. Abang Mene. Gini Bu ya. Nonis nggak ada niat mau nanya gitu? Nggak ada niat mau nanya. Ngapain ditanya orang klien pun nggak apa dibilang yang pasti kan. Oh ya udah, oke lah. Apa yang Betul. senang ditanya ya? Jadi intinya kalaupun diskusi ya baik-baiklah, jangan kayak Nora. Iya terlalu Bang, mungkin itu kayak- bahasa roh kayak- Bang. Bahasa roh mungkin Bang, sigi-sigi. Iya. Kenapa bang? Jangan kau baper. Saudara Bukan muslim baper. kami ketika Gini, naik di gini, rummu, gini, ya. saudara Gini. muslim kami ketika naik di rummu, ya dibuat seperti itu. Bahkan semua saudara Kristen berbuat seperti itu ketika ada satu Islam yang naik. Kau cuma saya loh yang ketawa. Nggak gitu juga. Kenapa? Nggak gitu juga dibuat. Bibir kau. Ya, memang Makanya iya. kalau kau main itu jangan kerumpar goy. Yang ada ceweknya yang nonjolkan neneknya jembul-jembul kau sawer koin. Jadi Jadi ini yang kan- mana yang bapak mau selesaikan? Menye teluk ke pasir atau? itu ada artinya itu Bang. Iya, coba artinya apa Pak? Itu kan saya Semuanya, tanya. Kan semua bapak yang kan tertulis bilang di sini harus ada dimengerti. artinya. Tapi kalau kita bodoh-bodohin diri kita ya itu kan terserah. Ya udah kau kasih tahu apa artinya. Sendiri kan gitu. Coba kasih Ya, tahu apa artinya? Apa artinya? Apa Ya, artinya? itu kan ada ya, itu budi pelajarin lah. Mungkin kalau STTOI dapatnya itu kan gitu. Ya, sekolah. Lah, Ya, bukannya iya. LAI udah bahasa Indonesia, kok itu bahasa asing? Ya itu bahasa, entah bahasa roh mungkin itu kan itunya. Oh, bahasa roh. Betul-betul. Oh, ada juga ya. Ada juga. Memang ada bahasa roh? Nanti dimasukkan ke dalam Bible-mu ya. Ada bahasa roh Kak. Oh, berarti Bahasa benar. roh itu tidak ada dalam perjanjian lama, Bu. Tapi ada yang mengada-ada. Oke, Kan oke. gitu. Oke. Nah. Coba Kisah Para Rasul 19. Coba dibuka Pak. Kisah para rasul lah. Diam kau itu. Kisah Para Rasul 19. Dulu. Ya Pak. Wih, pelan-pelan lah, Pak. Enggak apa-apa. Kali, Pak. Emosi dia. Pak, jangan emosi, Pak. Perjanjian baru itu ya. Kisah Para Rasul 19. Perjanjian baru ya. Perjanjian mana tuh? Dia tanya, Perjanjian lama. siapa rasul perjanjian baru ya? Berarti nggak tahu kok, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, perjanjian baru Pak. Kisah Para Rasul 19. Nggak terlalu apa, buka Alkitab nggak terlalu paham. Iya, nggak terlalu paham. Pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan. Nora juga Bapak pelan-pelan. buka Alkitab tidak terlalu paham, tapi buka celana istri Bapak paham lah ya.
Paham? Apa lagi tuh kau ngomong? Pak. Coba kisah para rasul 19. Gitu. Astagfirullahaladzim. Sudah ketemu, Pak? Bentar dulu. Bisa para rasul berapa tadi? Kisah para rasul 19. 19. Oh. Ya. Aku udah diam nih, Bes. Aku baca taping saudara kita di bawah pada lucu. Udah. Coba lihat ayat 9 nomor 9, Pak. Paulus di Efesus sih nomor 9. Heeh. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tirana. Nah, sejak kapan Paulus jadi dosen, Pak? Kuliah katanya. Iya. Oh. Sejak kapan Paulus jadi dosen? Bukan dia dosen. Ah. Kuliah dia, bukan dosen katanya. Siapa yang memisahkan murid-murid, Pak? Jalan Tuhan depan orang banyak, kan itu Paulus meninggalkan mereka, memisahkan. Paulus lah. Paulus. Jadi dia yang memisahkan meninggalkan murid-muridnya. mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Sejak kapan Paulus jadi dosen? Enggak ada dosen dia. Kan enggak Pak, dosen yang punya dia. murid itu kan pasti guru ya, Pak ya? Iya. Betul nggak? Nah, kalau di bangku kuliah, gurunya disebut apa, Pak? Guru. Dosen lah, Pak. Nampak kali Bapak nggak pernah kuliah. Guru itu buat SD, SMP, SMA. Tapi Iya, kalau sudah enggak. di bangku kuliah nggak ada guru, Pak. Namanya dosen. Semuanya terbentuk guru itu harus dosen. Loh, kalau di universitas namanya dosen loh, Di Pak. universitas. Loh, sekarang Bapak baca itu di kuliah atau tidak dia katakan? Di sini kan di tempat ruang kuliah Tiranus, dia kan sebagai Nah, murid. kuliah kan? Bukan di Dia kan SMP, sebagai SMA murid. kan? Nah, Sebagai murid. nah, sekarang saya tanya, kalau di bangku perkuliahan, gurunya disebut Iya, dosen. Ya udah, Tapi jadi Paulus ini dol. kuliah Tiranus ya. Bapak Noni, kalau di pengajar di SD disebut guru. Ya, tahu. Sekolah kan guru. Nah, kalau itu kuliah disebut Pak dokter. Iya, tapi dia sebagai murid. Loh, Paulus memisahkan murid-muridnya. Oke, murid-muridnya itu merujuk kepada siapa? Ya, ada mungkin tah anggota-anggotanya gitu lah. Ya. Muridnya kan gitu. Nah, nya itu merujuk kepada siapa? Yang mana lah kita tahu, Bu. Orang muridnya itu siapa, saya kan nggak ada dijelasin Yang sih. memisahkan murid-murid itu siapa, Pak? Paulus Nah, nya itu merujuk kepada siapa, Pak? meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya. Nah, nya itu merujuk kepada siapa? Ya, murid-muridnya, anggota-anggotanya mungkin kan gitu. Iya, nya itu merujuk kepada siapa, Pak? Alah dulu apalah artinya nya itu? Menuju pada siapa? Nya Oke. itu adalah itu kepunyaan kayak gini, anak-anaknya. Loh, itu anak-anaknya siapa, Bu? Oh, itu Bukan anak-anaknya gitu Bu juga. Nora. Nya itu Bukan gitu menunjukkan juga. milik kepunyaan. Nah, murid-muridnya nya itu merujuk kepada siapa? Bukannya itu berpatok pada satu pihak anak-anaknya, bukan gitu juga loh, Bu. Udah itu, udah lah. Sedikit, Daripada Bang konfusi. Rashid, Bang Oke, Rashid. Sedikit, sekarang kita mau main-main lagi, kita ke Galatia, Pak. Banyak kali. Iya, betul. Nah, ke Galatia. Bapak kayaknya kali lah, Pak. Kau tidak ada belajar kau. bagus sekali Bapak menjelaskan ayat-ayat, jadi kami juga tertarik. Silakan main ke Galatia 4, Pak. Banyak kali, Bu. Iya. Sabar ya, Pak ya. Demi ini, Tuhan baik. Darah Yesus. Iya, tasnya itu. Siap. Perjanjian mana itu? Perjanjian baru, Pak. Galatia. Perjanjian mana itu?
Berapa abad sih Pak kamu tidak ke gereja Pak? Udah lama, udah 3 tahun lebih. Mantap. Udah Kak. Mantap. Ya, Galatia Pak sekarang Pak. Tinggalkan aja lah tuh Kristen Pak, udah 3 tahun. Nggak bisa karena masih tertanam di hati. Ya, Galatia 4 sudah ketemu? Perjanjian berapa aku bilangnya? Perjanjian baru Bapak. Ntar dulu. Surat Tuhan kalian. Tuhan kalian. Tadi Bang Rasid kenapa nggak disuruh baca sampai nomor 11 ya Bang Rasid? Oleh Paul. Ya, satu ayat aja bingung lu, apalagi lu suruh baca semua. Nggak dapatnya. Kalau situ. Wah, ini siapa? Itu rame kali ini tukang rese. Udah ketemu Pak Galatia? Enggak, baca lah ini biar sambil ku cari. Ya, Bapak cari Di samping mana itu? Ya, biar tidak ada ini di antara kita Pak. Silakan. KTP nanti dia kalau udah syahadat baru dia buka masker teman-temannya. Ya. Perjanjian baru ya, Galatia ya. Ya. Perjanjian baru. Oh, entahlah. Surat Paulus Pak. Galatia. Yesus. Titus. Berani. Ada. Udah. Galatia 4 Pak. Gak ada kata di Bible ya. Banyak kali nggak tahu aku nih. Telah. Ya, udah. Ketemu Galatia 4. Buka lah, dari situ kan situ lebih cepat. Polos sekali Bapak ini, Bah. Oh, Galatia ya. Ya, udah ketemu Pak. Galatia 4. Galatia 4 ada lagi perhambaan. Ya, sudah ketemu Galatia 4. Udah. Sekarang ke nomor 19. Nomor 19 ya. Ya. Coba dibaca, Pak. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Oke. Baca, Pak. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Oke. Siapa itu yang bersalin, Pak? Ingatlah akan hubungan bersalin kan? Tahu nggak arti bersalin? Tahu, Pak, melahirkan. Siapa yang bilang salto, Pak, bersalin itu? Apakah cuma itu artinya? Oh, ada, Pak, arti lain selain bersalin, Pak. Ada. Apa? Ada. Bersalin itu apakah itu artinya salto gitu atau? Enggak, kalau bersalin itu yang lain kan ada. Apa, Pak? Selain melahirkan apa bersalin itu, Pak? Bersalin banyak itu sebenarnya artinya. Kalau cuman ke titik kotornya kita bawa, ya iya cuman itu artinya. Kalau sakit bersalin, Pak? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi kan katanya. Siapa yang menderita sakit bersalin, Pak? Sakit berulang-ulang kan gitu. Ya, siapa yang merasakan sakit bersalin? Yesusnya di sini karena ingatlah tak ada lagi Yesus. perhambaan. Yesus hamil. Bukan. Iya kan? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Oh. Jadi Yesus yang ngomong atau siapa?
Galatia sikit ya, kalau dibaca semua itu dapat artinya itu. Coba, di mana artinya Pak? Sakit bersalin lagi Pak. Sesudah kamu nak atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ada artinya nih bang, kalau dibaca dari, makanya kak kalau coba, baca, gimana artinya Pak? Gimana artinya? Kenapa bisa Paulus ngomong bahwa karena kamu, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi? Kenapa Yesus bisa-bisanya brojol Pak? bersalin apa bang? Kalau bacanya ini bang, dia kan bersalin katanya, udah bersalin lagi kepadamu katanya kan, terulang-ulang gitu, bersalin gitu, terulang-ulang dia tersakiti, menderita sakit lagi, supaya rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita gitu, dalam kami lah gitu. Dia bertekad gitu aja Pak. Tahu bersalin itu? Brojol Pak, melahirkan Pak. Brojol. Berulang-ulang. Pak, melahirkan. Kalau bersalin emang hanya itu arti katanya. Ya Pak, sebelum diubah itu menderita penyakit apa? Menderita dalam melahirkan. Sebelum diubah menjadi bersalin itu melahirkan. Kenapa sih Bapak ini nggak percaya sama Bible sendiri? Gimana rupanya dibuat di sini asli menderita sakit melahirkan? Nggak ada kan? Itu berulang-ulang. Bukan arti kata bersalin harus melahirkan. Kita ambil posisi baiknya aja. Kalau terima, kalau nggak terima juga nggak apa-apa. Kita ambil posisi baiknya aja. Iyalah. Oke, sekarang posisi baiknya begini Pak. Bapak bisa jelaskan di usia berapa Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Aku nggak tahu itu bang. Ini Bapak lihat ini, melahirkan nggak nih Pak? Melahirkan. Hendak ia melahirkan. Kalau ini tadi bersalin kan? Nah ini hendak bersalin. Nah di sini melahirkan Bapak. Nih melahirkan. Di sini yang melahirkan. Makanya Bapak tuh nggak pernah baca di sini nih. Tahun berapa nih diubah nih? Apa itu? Apa itu? Inilah dia tadi, Galatia 34:19. Enggak lah. Nah, tengok ini di sini disebut, dibilang dia melahirkan. Melahirkan sini sampai Bersalin. Kristus ya itu. Bersalin kan nggak melahirkan dibuat bang. Itu yang di atas itu bersalin lagi. Iya, ini semenjak diubah lagi Bapak. Ini kan diubah TB. Ini sebelumnya juga, ini sebelumnya begini. Makanya Bapak ada TB2 nggak? TB2 nanti diambil lagi, dijelaskan tuh. Kalau nggak revisi lagi, bilang revisi. Nah kita buka di sini bahasa Greknya nih, yang mana bersalin tadi. Ini bahasa Greknya. Bahasa Greknya nih kita buka nih. Dikatakan melahirkan Bapak. Alah, jaringan aku hilang. Udah aku tutup kamera lah. Oh bisa. Ntar Bapak ya, beri kita kasih tahu sama Bapak bahasa Greknya. Buka ini loh. Hotspot. Dah. Ini bahasa Greknya Pak. Menderita bersalin, sakit bersalin nih, melahirkan. Kenapa sih Bapak nggak percaya sama Bible sendiri? Nah ini nih, hendak dia melahirkan nih. Iya, taruhlah itu melahirkan. Jadi kalau diartikan, Iya, jadi Paulus melahirkan. Anakku, karena aku menderita sakit melahirkan lagi. Udah. Berarti Paulus melahirkan. Benar, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu, yang melahirkan jiwa baru. Emang kenapa? Nah, sekarang mau pindah lagi Pak. 1 Timotius 5 Pak. Timotius lagi. Ya, 1 Timotius 5.
Di berapa itu? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Satu Timotius 5. Satu. Ini 1 Timotius 5 ayat 1 Timotius 5 ayat 14. ayat 14. Oke. Baca, Pak. Mengenai janda ya. Judul berikutnya mengenai janda. Mengenai janda, ya. Nomor 14-nya. Nomor 14 ya. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi beroleh anak memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Itulah. Berarti Apa lagi? Yesus janda. Ya bukanlah, Bapak pun lain. Sekarang gini, dengerin, Pak. Sekarang Dengerin, gini, Pak. dengerin dulu. Karena itu aku mana nih? Nah, karena itu udah aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi beroleh anak, memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama yang tepat di situ, nama kalian atau nama kita? nama kita. Udah. Nah, nama kita Sekarang berarti gini. Yesus termasuk. Bukanlah. Loh, nih dengarkan. Di dalam satu Dengarkan. rumah tangga seperti begini udah. Karena itu Udah. aku mau supaya janda-janda mudah kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kalian. Harusnya kan Yesus ngomong gitu. Jangan memberikan alasan agar mereka memburuk-burukkan nama kalian, Jadi, yaitu janda-janda. Tetapi Yesus mengatakan memburuk-burukkan nama kita. Kita nama Yesus kita. termasuk. Itu menurut abang gimana lah resepsinya? Berarti Yesus itu? janda. Pendapat abang, penjelasan abang tentang ini. Penjelasanmu lah Yesus dulu. janda. Enggak, penjelasanmu lah dulu. Kayak mana lah ini? Ini tentang yang Begini. tadi. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kalian. Harusnya kan begitu. Karena Yesus sedang berkhotbah untuk seorang janda. Iya, terus? Nah, kenapa Yesus mengatakan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita? Iya. Nah, Padahal dia kenapa bukan Yesus janda. masuk di situ nama kita? Yesus janda juga. Bukan. Sungguh hati aku jadi penasaran. Kan itulah arti pemikiran kalian kan gitu. Ya, coba pemikiran Bapak gimana, Pak? Kalau pemikiran saya ya pribadi ini gimana lah kisah nyata di kehidupan seperti itulah ini mungkin ceritanya ya, seperti janda-janda banyak juga yang menikah ya kan. Udah ya gimana biar bisa ini kan ada supaya bisa beroleh anak, memimpin rumah tangganya dan jangan beri alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan kita ya, seperti ada juga janda keliaran disangka-sangka tetangganya jadi kerjanya buruk padahal Maksudnya enggak. tuh kita Seperti tuh menuju kepada itulah. siapa, Pak? Arti Panjang pun. bahasa kita ini, kita di saat kita bicara kita itu menganggap kita itu saudara, makanya kita. Kalau kamu ya Jadi Yesus lajang ya apa pasti janda, Pak? terjadi, ya kamu aja situ kan gitu. Kalau kita Yesus biar- lajang apa janda, Pak? apa Yesus lajang apa janda? kalau dia sih nggak menikah dia, Bu. Dia kan nggak menikah, jadi nggak ada statusnya sebagai janda atau apa gitu. Penting dia nggak menikah, ya lajang lah berarti. Oh, lajang. Ya iyalah. Berarti Suci. salah itu ya, Pak? Salah ya? Nggak salah itu. Nggak salah juga. Punya pastor Katolik kan nggak menikah.
Bukan soal pastor Katoliknya, Pak. Nah, sekarang kan kami kan satu Alkitab. Coba Bapak udah ngelewatin tadi Maleaki nggak, Pak? Belum. Maleaki. Ya, Maleaki. Perjanjian lama. Di perjanjian mana itu? Lama. Perjanjian lama. Tunggu dulu. Ya cari dulu. Bus Tommy. Halo Bus Tommy. Bus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Ya, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ini izin sama tadi udah izin sama Bang Baparu. Oh iya, Untuk silakan. Muslim semuanya, mohon di follow akun saya yang keberapa nih, keempat. Yang Siapa bersedia aja, Bung? silakan. Akal dan pikir. Oh, Bang Akal dan Pikir ya. Oke. Saya besarkan ya. Ini Bang Akal dan Pikir, Oke, tolong di-follow ya. Di-follow. Beliau minta di-follow. Nih, 1,2 di-follow nih, bisa nih. Ayo. Di-follow dong Bang Akal dan Pikir. Selalu banyak viti-viti beliau tentang apa? Berdiskusian kita umat muslim. Di-follow semuanya yuk, di-follow. Ayo, bisa. Ya, lanjut. Oke, lanjut saudara Bung. Lanjut aja. Maleaki berapa tadi, Bang? Kenapa, Pak? Hah? Maleaki berapa? Maleaki 2. Udah. Nomor 3. Murka Tuhan terhadap para imam. Ya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Iya. Itulah yang Itu apa? tertulis, Bang. Jadi Tuhan megang tai. Hah? Tuhan megang tai. Bukan itu juga artinya, Bang. Bukan Tuhan megang tai. Abang bilang itulah artinya. Begitu saya bilang berarti Tuhan megang tai. Dia melempar kotoran ke muka orang, berarti Tuhan megang tai dong. Bukan. Dulu Abang Kristen ya? Mual apa, Bang, ya? Suka-suka Ya. Abang. Enggak. Iya, aku tanya Abang. Dulu Abang Kristen? Enggak. Enggak. Saya tapi, enggak pernah. tapi kenapa tadi berkata Abang dari Kristen dulu, tapi berarti Abang bohong dong? Enggak dong. Siapa yang bilang, Bang? Bukan Tapi saya. Abang bilang tadi malap. Hah? Abang tadi dari Kristen kata Abang. Enggak, tadi begini saudaraku, Abang Rasid ini bercanda sama Kak Nora. Oh, kalau bercanda jangan dalam kebohongan menutupi. Bukan mata- berbohong itu Bang, itu sedang dalam gurauan. Jadi kalau disimak, Bang Rasid tadi itu mengatakan saya juga seperti orang yang mualaf. Jadi bukan, Abang kurang simak tadi. Bang Rasid bukan berbohong, dia bercanda. Itu saudaraku ya ya. di sini, Bang, ya. Tidak berbohong, tidak. Anda tidak menyimak dengan seksama tadi. Coba kalau disimak baik-baik, Bang Rasid hanya bercanda sama Kanora, sama teman-teman tadi. Itu kalau Kanora betul mualaf, karena Kanora kan mualaf. Jadi Iya, bercanda sih, ibarat kayak Kanora gitu loh. Itu temannya, jangan usah diperbesar saudaraku. Kita langsung di Bible kayak tadi. Bagus itu, Bang Rasidnya. Silakan. Bagus itu. ini Ya. Udah, Pak. udah aku baca. Jadi itulah yang tertulis, Bang. Jadi gimana lagi kan? Iya, udah benar. Nah, Mana, Pak? itu bagi para imam-imam apa itu, mungkin imam-imam palsu itu, pemberi harapan palsu PHP. Ada juga nih itu di dunia nyata, kayak pendeta pun banyak, haji-haji pun banyak juga kan, yang imam-imam palsu. Kalau dapatku pendeta yang ngomongnya ngawur, aku nggak suka dengarnya, langsung keluar juga sih. Coba baca Bapak Kejadian 21 coba. Bapak gimana menurut Bapak itu Kejadian 21, Pak? Kejadian 21. Ini Kejadian 21 ayat berapa, Bang? Kejadian 21 nomor 1 sama 2. Iya, nomor 1. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya.
Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Itu bang. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Sarah? Ya, Sehingga Sarah melahirkan. ya ampun bang, masa itu aja bang? Apa ya janjinya lah, bukan harus berhubungan intim. Abang bilang yang dilakukan Tuhan kepadanya, bukan. Itu Tuhan memperhatikan Sarah. Ini Tuhan memperhatikan Sarah nih. Seperti yang difirmankannya. Seperti yang difirmankannya. Nah, Dan Tuhan melakukan Sarah. kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikan kepada Sarah si Tuhan? ya itu mengandung kan, dia kan si Sarah sama si Abraham kan lama. Coba Kurasa dia dibaca Pak. Ayat 1 Pak, diperhatikan ayat 1. Alkitab pun ada itu kan, Abraham tentang si Sarah kan. Ya kan? Pasti kalian pun udah paham kan gitu. Dia kan lama nggak punya anak. Ya kan? Ya apa enggak? Enggak tahu Bapak. Masa di Quran kalian pun nggak ada itu pasti itu. Ya kan? Iya apa tuh enggak? Itu tentang si Abraham pasti ada di Quran kalian kan? Ada enggak? Ya udah suka-suka Bapak lah. Ini siapa nih yang monitor nih? Gua mau sholat. Bang Sal? Ito, darah Yesus pada hilang semuanya. Saya mau tanya aja, Bang Rizal, boleh ya? Ya silakan. Abang Nonis, boleh kita baca di Markus 12 ayat 29? Markus 12 tadi bang ya? Iya, 29 Abang. Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama, jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah. Ya di situ Yesus mengatakan hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus punya Tuhan ya menurut Abang, betul tidak? Karena kita tuh kan merujuk kepada Yesus juga, ya? Iya pastilah, kan di sini udah dibuat Tuhan Allah kita, berarti ada juga lah Allah itu. Berarti Yesus bukan Tuhan ya Bang ya? Kalau kepercayaan kami dia Tuhan. Sebab di sini bagaimana? Coba Bang baca ulang coba. Ya jangan omong iman dulu Bang, kita omong data, maksudnya sesuai yang tertulis di Injil. Jadi kalau kita baca Injil ini Bang, sebenarnya Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Coba silakan saudara. Jawab Yesus kan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa katanya. Ya, Tuhan Allah kita, seumpama saya mengatakan Anda adalah Bang Nonis bos kita, berarti teman-teman saya di sini semua mengatakan Anda ada bos saya, jadi termasuk saya yang ngomong, maksudnya merujuk kepada Yesus juga kan Bang ya? Nah, terus Ya, berarti Yesus Tuhan kan? Sekarang abang meminta jawaban, apakah Tuhan masih punya Tuhan? Itulah istilah kan? Bukan, maksud saya Yesus juga mengatakan dia punya Tuhan, betul? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Ya sama yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Abang udah baca belum? Belum. Coba Yohanes 17 3. Bapak. Yohanes 17 ayat 3. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Udah. Berarti Yesus sebagai apa di situ Bang? Utusan Bang. Ya berarti dia bukan Tuhan kan? Karena dia mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Allah itu berapa Bang? Allah. Ya berapa Bang? Apa? Ya Tuhan Allah itu berapa? Kata Yesus. 1 apa 3 Bang? Satu lah katanya. Gas terus bang, gas terus. Mau sholat dulu. Mantap saudaraku. Berarti 1 ya? Iya.
Ya, ya bang. Tapi ini kan sekarang gini bang, makanya kami mau menerima ini kan. Tuhan juga pernah berkata, Tuhan itu ada Bapa di surga katanya. Gimana bang? Kurang jelas bang. Ada Bapa yang di surga katanya. Ya. Nah jadi istilahnya ya ada juga sih Allah memang sih aku percaya ada Allah kalian pun aku ada percaya sebab ada juga di sini tertulis di Alkitab kami, janganlah percaya kepada Allah lain selain aku katanya. Kalau di Muslim aku juga percaya ada Allah di mana datangnya? Jangan ada percaya Allah lain. Hei, di mana datangnya? Janganlah percaya. Di mana datangnya di dalam Biblemu? Jangan percaya ada Allah lain. Di mana? Main data. Di mana? Tunjukkan datanya di mana? Di mana? Di Google aja. Di Google. Aku nanya di Biblemu, bukan nanya Google. Aku nanya di Biblemu, di mana di Biblemu dikatakan jangan ada percaya Allah lain di mana? Google. Google. Aku bilang Bible. Buka di sini. Saya tidak hafal. Bilang aja di mana? Aku bukakan. Bilang nama Biblenya, jangan Google. Bilang aja nama Biblenya apa biar aku bukakan. Jadi kalau ada Bu gimana? Kalau ada Kristen gimana? aku, masuk Kristen. Kalau ada jangan percaya Allah lain, masuk Kristen aku. Tunjukkan datanya. Iya. Betul. Masuk Kristen, tunjukkan datanya, tunjukkan. Di mana datanya? Jangan percaya ada Allah lain. Allahnya orang Islam pun aku percaya karena ada tertulis di dalam Bible kami. Jangan percaya ada Allah lain. Mana datanya? Mana? Ada itu tertulis. Kalau dibuka di Google nanti kayak mana, Bu? Apa? Di mana datanya? Di mana? Ibu tinggal ngetik di mana? Enggak ada ngetik-ngetik di mana, Pak. Jangan ngetik-ngetik. Saya kalau masalah ngetik-ngetik saya pinter, Pak. Saya tanya data. Dari handphone bisa. Jadi mana? Apa yang mau dibuka? Bapak nggak kasih tahu. Di mana? Ada saya buka di mana? Alkitab banyak kali, Bu. Saya nggak hafal satu persatunya. Bukan, Pak. Saya tahu Alkitab Anda banyak. Saya minta data. Jangan percaya Allah lain itu di mana? Jangan percaya kepada Allah lain selain aku. Ada itu tertulis sebab Allah Tuhan kita itu tertulis, Pak. Di mana tertulis dalam Bible? Saya minta data dalam Bible di mana? Sekarang kan dok saya bilang kan saya memang gimana ya, nggak terlalu pintar bagian kita. Cuman kalau dibuka di Google, buka misalnya entah di Samuel entah di Markus, pasti ada tertulis itu. Samuel, tadi Markus. Istilah. Kasih tahu ini, kayak gini tertulis itu. Nih dengerin. 10 hukum Taurat. Nomor 1, akulah Tuhan Allahmu. Nomor 2, jangan ada ilah. Bukan Allah. Ilah artinya Tuhan. Ilah itu mana datanya Allah? Ini ya dia. Buka datanya Allah. Berapa tertulis itu? Di mana tertulis? Aku berapa tertulis? Yang ngomong kau yang bawa data tanya aku berapa tertulis? Longor. Di perjanjian baru atau perjanjian lama? Di mana itu tertulis? Hukum Taurat pun kau nggak tahu, ya Allah ya Rob. 10 hukum Taurat kau nggak tahu di mana tertulis. Astagfirullahaladzim. Bukan ke situ sekarang, nggak usah gitu. Maksudku langsung buka aja di mananya gitu. Ada nggak? Betul apa enggak? Kau yang buka, tadi kau yang bilang jangan percaya kepada Allah lain. Di mana datanya? Kau yang buka, kau yang ngomong, gimana sih? Apa saya bilang kan saya tidak hafal di mana, tapi kalau dibuka ada kan? Buktinya Ibu udah baca kan? Buka, saya mau nengok, Anda buka. Di berapa tertulis, Bu? Cobalah, biar saya buka di sini. Karena saya pun tidak hafal. Kalau adanya ada di Keluaran 20 ayat 1, Pak. Di situ dia tertulis. Ya, Keluaran 21 sampai 17, kalau enggak di Ulangan 5 ayat 6. Tunggu dulu. Keluaran perjanjian mana itu? Baru lama. Perjanjian lama, abangku. Kok
Akbar, itu pun gak tahu kok perjanjian lama. Astagfirullah, parah kali ini dah. Memang oten parah kau. Itu pun kau gak tahu perjanjian lama apa baru. Astagfirullah, ini matilah kita. Udahlah jadi ateis lah, kau jadi ateis. Itu pun kau gak tahu perjanjian lama apa baru. Ya Allah ya Rabb. Bu ini langsung apa? Langsung marah-marah. Kan bisa namanya juga. Kalau kalian juga ngomong begitu, KST. baik-baik kan ibu bilang setelah gini ibu marah, bahasanya kayak enggak berpendidikan. Emang begitu nadanya bang, tapi KST Bukan begitu, aku juga orang Batak, aku pun orang Batak, bukan gitu juga orang Batak. Kita curhat lah kau, lihat seragam marah aku sama kau dah. Gak usah curhat kau, bukan aja dah, baca. Kau curhat pula kau, udah. Kau laki-laki gak usah curhat kau, udah jadi buka. Nah, kalau dibilang curhat sedikit. Keluaran tadi ya bang, keluarannya. Ya, keluaran 21 sampai 17. Ntar dulu. Nggak paham aku Alkitab ini. Saya bacakan aja bang kalau mau. Ya, bacalah bang. Jadi begini, Keluaran 20 itu perikopnya ke-10 firman ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya. Sudah? Kan? Itu yang perintah pertama. Iya. Yang perintah keduanya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Berarti jelas ya, 10 hukum Taurat itu jangan membuat patung. Jadi kalau ada agama yang memakai patung dan mentuhankan bahwa patung itu adalah lambang sebagai Tuhan, itu udah keliru ya. Jadi saya mohon abang cepat sadar, karena sesungguhnya saya juga seperti abang dulu nggak sadar, nggak tahu. Tapi setelah saya mempelajari Bible bang, saya kan dari Katolik juga bang. Iya. Ya, jadi saya tinggal bersyahadat aja. 99% itu saya yakin konsep ketuhanan yang betul adalah agama Islam. Dimana, kenapa saya mengatakan demikian, membuat saya yakin itu karena saya telah membaca buku Sirah Nabawiyah tentang tauladannya Nabi Muhammad yang menjadi suri teladan umat muslim gitu bang. Jadi dari buku Sirah Nabawiyah itu kita bisa membuka pikiran kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad lah yang mengajarkan cinta kasih. Ajaran kasih itu ada di beliau, karena Nabi Muhammad tidak pernah marah sedikit pun. Yang marah malah Yesus. Yesus pernah mengobrak-abrik pedagang-pedagang ya waktu di depan bait Allah. Dia marah. Betul. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad tidak pernah marah. Bahkan Yesus pernah mengatakan gug-gug kepada ibu Kanaan, seorang ibu yang memohon kepadanya untuk menyembuhkan anaknya. Yesus mengatakan di luar Israel adalah gug-gug. Karena perempuan itu tidak teriak kan, meminta tolong. Di Matius 15 ya bang ya, kalau mau baca ya bang. Jadi kan ada tanya. Tadi yang dibacakan oleh LKTP tadi itu original teksnya gak Allah ya, original teksnya gak Allah. Jadi tadi kan ada datanya saya kasihkan. Tapi ibu ngada-ngada. Kan ada tertulis. Original teks buka di mana situ kata Allah. Ayo buka. Buat saya lagi ini original teks di mana di situ kata Allah. Original teks. Ya, bukan Allah original teksnya bang. Allah itu hanya orang Islam bang, kalau menurut KBBI ya. Jadi ilahi gitu. Hah? Ilahi kalau apanya original teksnya. Nah juga bahasa Arab bang. Jadi yang Ibu Nora bilang tadi itu apa tuh? Theos. Ngomong saya bang, bukan Nora, ya Allah ya Rob. Si Nora lagi jadi korban. Yang ngomong saya bukan Nora. Nora mute, kasihan kali lah kalau Nora jadi kambing hitam. Lanjut. Karena mirip suara klien. Itu bedakan bang, tengoklah layar abang. Mana mungkin suara kami sama? Ada sedikit samanya bu. Oke lanjutlah bang. Kau memang sabar kali kau bang. Kau 3 tahun tidak ke gereja, tidak buka Bible, baru ini ya kau bang ya? Iya, karena aku suruh aja sama klien gitu. Tapi bener loh Nora, kau jangan salah. Apa yang dikatakan Noni sini bener. Jangan ke gereja,
Betul bang, bagus itu. Nggak gereja kok 3 tahun, 10 tahun bagus gereja, selamanya nggak gereja bang. Karena Yesus tidak ada mengajarkan, bagus itu bang, bagus. Tapi ini ku kesel lah kok bang, si KTP ini ya, ku ceritakan sama kau. Ku tanya dulu kalau KTP, kapan kau syahadat lagi? Apa? Aku tanggal 10 berangkat ke Makassar. Aku kasih tau kau lah bang ya, dia aja pernah sempat dia udah syahadat sampai nangis-nangis, terus dia kembali lagi Kristen. Sekarang mudah-mudahan lah ini Islam yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Al-KTP ini benar-benar menjalankan Islam yang sesungguhnya, tidak main-main seperti yang kemarin. Semoga istiqomah Al-KTP, dan ingat Al-KTP, ingat baik-baik kata-kataku ya. Ingat, kau sudah membaca Bible-mu, ingat yang paling kau ingat adalah tentang surga. Dengerin Al-KTP, kau mati di dalam Kristen, kau mati masuk neraka. Karena apa? Yesus tidak mengajarkan tentang surga untuk orang Kristen, bahkan Yesus tidak mengenal orang Kristen. Sementara di Islam Al-KTP jelas Allah menjanjikan surga bagi kita, surga, bahkan Rasulullah juga menjanjikannya. Sudah. Terus yang penting kau tidak main-main lagi. Tunggu dulu, kau baca dulu typing si Musafir. Nggak percaya aku, Musafir, kau nggak percaya dia, samalah kayak kau kemarin seujuan namaku. Kau bilang gemukku 100 kilo, pada saat ketemu pingsan kau kan, ternyata beratku 55 kilo. Dah lanjut. Jadi begini bilang Kak, tadi nggak ada di Kristen gitu ke surga. sedikit aja dari saya. Bang, nggak ada. Yesus tidak menjanjikan Kristen, tidak menjanjikan surga bagi Kristen bang. Bahkan Yesus tidak menjanjikan keselamatan bagi Kristen. Bahkan Yesus tidak mengenal orang Kristen bang Nonis. Siapa yang membawa Kristen ini, yang menyebut Kristen pertama kali adalah si Paulus di Antioquia bang Nonis. Dengar, Tuhan berkata, Sebentar. akulah jalan menuju ke surga katanya. Tiada yang bisa sampai ke surga selain aku katanya. Akan naik ini dengar ini. Ya, Nih, tetapi itu bukan ayat yang sebenarnya. Akulah jalan. Itu orang Yahudi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayatnya bang. Kau tahu tertulis di mana itu? Di dalam Yohanes. Dengerin aku. Di dalam Yohanes 14:6. Nih, dengerin baik-baik. Akulah jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, kata Yesus, tidak ada seorang pun yang datang, yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Artinya Yesus ini jalan. Aku bang dari Batam ke kota Medan ya, melalui kapal. Kapal itu adalah jalanku untuk menuju kota Medan. Tapi kapal itu bukan kota Medan. Begitu bang, ayat itu. Jadi Yesus itu adalah jalan. Dia jalan kebenaran. Pengertian itu. Itu kan pengertian ini. Bible-mu yang mengatakan bahwa pengertian aku. Bukan gitu katanya, itu udah jelas. Bible-mu yang ngomong kok pengertian aku. Kan bukan ke Batam Bible saya. Itu kan ke surga katanya. Itu tadi kan analogi. Bible-ku bukan ke Batam. Ibu membuat perumpamaan logika. Ya. Bible-ku bukan Batam. Dalam bang KTP ngomong masih umum. Logika bang. Ibu saudaraku, kalau yang saya pahami, sebentar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan berarti misalnya kalau abang mau ke pasar, dari rumah abang pasti melalui jalan raya, misalnya nama jalannya Jalan Raya Medan. Abang mengikuti Jalan Raya Medan. Ya, Yesus itu adalah jalan, bukan tujuan abangku. Jadi sama ibaratnya begini abang. Yesus itu bisa dikatakan juga sarana. Karena Yesus pernah berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya. Jadi harus melalui dia karena dia adalah perantaranya atau sarananya, begitu abangku. Sederhana kok, cuman jalan dia, bukan tujuan ya. Tujuan itu seperti yang Yohanes 17 tadi abangku. Bang gini, bang LKTP Nonis. Gini bang, abang kan kita ambil dari kepada kepemimpinan aja ya. Ini sederhana kayaknya. Abang ingin bertemu dengan Pak Prabowo, kan begitu. Nah, yang mengizinkan nanti itu adalah Pak Gibran.
Berarti perantarannya itu adalah Pak Gibran agar kamu bisa bertemu sama Pak Prabowo. Jalannya itu adalah Pak Gibran biar kamu bisa ketemu Pak Prabowo. Paham nggak maksudnya? Ya paham. Nah, begitulah Yesus. Bagaimana kamu bisa sampai kepada Bapa kalau Sal, di tidak Bibelnya nggak ada Prabowo, Sal. Itu kan karangan kamu. Di Bibelnya nggak ada Prabowo loh, Sal. Sulit lah memang. Itu ada akun aku yang di bawah Nora Aritonang, gambar foto profil fotoku tuh bukan aku ya. Bukan aku. Aku tengok di sini pengikutnya sudah 500-an. Itu bukan aku tuh. Karena aku tidak pernah kasih fotoku foto. Bukan aku itu, bukan aku. Buat malu aja. Bikin malu aja. Itu teman-teman tolong blokir teman-teman ya. Blokir aja teman-teman. Jangan nanti ketika dia bilang mengatasnamakan Kak Nora ini kalian tuh percaya, jangan ya. Kak Nora nggak pernah membuat foto profilnya seperti itu. Sekalipun nggak pernah. Ya, jadi mereka ini teman-teman ini mengikuti Paulus karena Paulus sendiri kan mengatakan demikian. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Jadi Yesus itu dia mengatakan bukan manusia. Abang mau lihat datanya bang? Coba abang buka di 2 Yohanes. Bang Nonis, sinyal Anda merah. Ya coba abang buka 2 Yohanes, 2 Yohanes 1 ayat 7 ya, biar abang tahu siapa penyesat itu ya. Supaya abang jangan karena kami ini mengikuti Paulus sebenarnya Katolik. Saya merasa karena bukan ajaran Yesus yang kami ikuti. Kalau abang dari Yesus pasti Tuhannya satu. Kalau abang dari Flores bang biasanya tuh rata-rata Katolik bang ya. Ya memang Katolik ini bang. Memang Katolik ya. Ini mayoritas, ya. Bahkan Ya, Universitas Santo Paulus besar bang di sini. Oh berarti sama kayak teman aku si Paulus namanya. Namanya Paulus memang. Sekarang tuh udah di apa namanya Bali. Lanjut bang lanjut. Ya, pasti bang. Yohanes berapa bang? 2 Yohanes 1. 2 Yohanes bukan Yohanes ya? Iya, 2 Yohanes 1 pasal 1 ayat 7. Nah, biar abang paham lebih jelaskan apa lebih rinci. Injil Yohanes enggak? Iya. Iya, saudaraku. Ada kan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 1 Petrus, 2 Petrus seperti itu kok, saudara. Di ujung itu sebelum Wahyu, dia di ujung sebelum Wahyu. Oh iya. Bible paling ujung, buka Bible paling ujung sebelum Wahyu. 2 Yohanes 1. Ibrani, Timotius, Tesalonika, Filipi, Efesus, Galatia. Ya, 2 Yohanes 1. Ayat berapa tadi? Ayat 7, Bang. 2 Yohanes 1. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke, jadi kita korelasikan dengan, coba Bang buka di Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Silakan Bang. Galatia 1. Sini jelas ya Bang ya. Penyesat itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dan antikristus itu ialah dia mengatakan Yesus bukan manusia, ya Bang ya. Galatia 1 ayat berapa tadi? Oh, pakai kaos ya. Galatia 1 ayat berapa? Bang Noni, sebelumnya nih Bang Alkatip ini dia oten Bang ya, sama kayak Abang oten. Kristen dulu dia ya, Katolik ya. Ya, saya Katolik Bang. Dia masih Kristen. Galatia 1 tadi ayat berapa tadi Bang? Galatia 1 11 sampai 12 Bang. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Iya.
Sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pernyataan Kristus iyalah. Ya, kalau abang pahami dari kata-katanya kan Paulus menjelaskan ini, menegaskan bahwa aku ya dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Berarti dengan secara tidak langsung ya Paulus mengatakan bahwa saya Paulus menerima Injil bukan dari Yesus dan bukan manusia yang memberikan. Berarti Yesus bukan manusia, betul? Bukan gitu tadi bang. Yang abang bilang coba kan, abang baca ulang, silakan. 11 yang abang bilang kan bukan Paulus menerima Injil bukan dari Yesus, kata bang. Sebab aku menegaskan. Bukan saya yang ngomong bang, bukan saya yang ngomong saudaraku, tapi itu tulisannya ya, suratnya Paulus kepada jemaat di Galatia ya, bukan saya yang bicara bang. Paulus sendiri yang berkata ya. Anda coba baca ulang. Paulus di sini kan menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus dari Yesus. Yang di ujungnya abang baca dari 11 sampai 20. Abang jangan ambil belum ujungnya, pernah Bang. ketemu Yesus, Bang. Aku menegaskan Paulus belum kepada pernah ketemu Yesus. bahwa Injil yang kuberikan itu bukanlah Injil manusia, katanya. Terus. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Stop situ bang. Nah, Karena aku menerimanya bukan dari manusia, tapi pernyataan Yesus ya di bawahnya ya. Berarti kan Yesus bukan manusia menurut dia, betul? dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, Ya, terus siapa? tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus. Iya, berarti bukan manusia Yesusnya. Seperti tadi 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, si penyesat itu adalah dia yang mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus. Jadi dengan jelas di sini Paulus ini adalah penyesat itu. Jadi abang beragama selama ini hanya mengikuti ajaran Paulus, yaitu ajaran manusia, bukan ajaran dari Tuhan, Bang. Bukan Dari Yesus begitu langsung. artinya, bang. Nah, Bukan. bang, Bukan begitu main-main artinya. main-main lagi bang ke ini bang, ke kisah para rasul bang, ke 19 Betul. tadi bang, ke kisah para rasul 19 nomor 11. Tadi kan nomor 9 kata bang Rasid. Nah nomor 11 saya bang baca, nomor 10 11. Di situ Kisah siapa para yang rasul. menjadi ya kisah para rasul 19 nomor 10 nomor 11. Gimana itu? Perjanjian baru. Janjian baru, benar. Yang tadi kita baca. Ini KST ini mau berangkat kayak ini, mau pergi deh. Kisah para rasul itu pun dia nggak tahu perjanjian baru, perjanjian lama. Astagfirullahaladzim. KST kayak dari Malaysia. Kayak orang Malaysia. Anggota dewan, ibu-ibu anggota dewan, ibu-ibu pejabat. Kenapa tadi dikatakan abang Amin. Bang Nonis, kenapa kata Bang Alktp tadi abang menuankan Paulus? Di situ nanti dia kisah para rasul 19 nomor 11. Coba bacakan bang. Kisah para rasul 19 nomor 11. Bang Nonis ini ya bagus nih bang, abang kayak mau belajar tentang Islam, memperdalam Bible, bagus bang. Baik. Bacakan bang. oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat. Oleh siapa tadi? Oleh siapa? Oleh Paulus. Allah mengadakan mujizat. Berarti otoritas tertinggi di situ siapa bang? Allah atau Paulus bang? Otoritas tertinggi Allah. Loh, abang coba baca ulang. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat. Contohnya, oleh Sisal, Bang Nonis bisa memberikan orang lain makan. Berarti otoritas tertinggi di situ siapa? Sekarang gini bang ya, saya juga bisa meminta kalau saya berdoa kepada Tuhan memberikan saya kesehatan, mujizat itu bisa. Jadi saya ini siapa? Kan gitu. Oleh Paulus berdoa dia meminta mujizat sama Tuhan. Ya Tuhan kasih. Jadi kalian itu Bukan bang, di situ Tuhannya bang, Allahnya itu membuat mujizat itu oleh Paulus bang. Kan katanya kalimat oleh, berarti di situ objeknya adalah si Paulus. Yang bisa melakukan mujizat adalah Allahnya.
oleh Paulus. Nah, coba baca ulang-ulang ayati, baca ulang-ulang ayati. 5 menit sama 2 menit sama Bang, baca ulang-ulang ayati. Bukan, apa yang menghayati, saya tidak begitu membaca, saya sudah menghayati, sebab oleh berarti ini perantara Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Ya berdoa Paulus kan, meminta mujizat sama Tuhan, ya dikasih mujizat itu. Kau pun bisa juga meminta mujizat kalau kau ingin berdoa sama Allah, bukan gitu. Kalau kau sakit minta kesembuhan samanya diberi, berarti Tuhan mendengarkan doamu, kan gitu. Berarti di situ diganti dong seharusnya, oleh Allah Paulus melakukan mujizat yang luar biasa. Bukan Diganti gitu, dong. bukan Lah. begitu. Ini kita sebagai manusia bisa didengar oleh Yang Maha Kuasa di hati kita. Itu artinya ini. Bang KTP, Bang KTP. Saya ingin tanya kepada Bang Nonis, boleh nggak? Bang Nonis. Iya. Tadi kan Bang Nonis bilang Yesus adalah Tuhan, betul? Iya. Ya. Apakah Tuhan itu maha adil menurut Bang Nonis? Ya maha adil lah, Ya, sedangkan coba Tuhan. abang baca abang baca di Matius 15 ayat 24. Silakan Bang. Matius 15 juga ya. Matius 15 24. Matius 15 24. Kau Nora noise kau. Bukannya aku udah mute. Kita mau mute noise kau suara nama. Mute tadi aku. Jawab Yesus, aku diutus Yesus hanya kepada benda-benda yang hilang dari umat Israel. Itu jawabannya yang tertulis kan? Domba-domba yang hilang. Bang, jangan baca sepotong-sepotong abangku, baca semua saudaraku. Coba ulang. Iya, Bang. Matius 15 kan? Iya, 24. Ayat 24. Ya, Bang. apa katanya? Jawab Yesus apa, Bang? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti Yesus hanya datang untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, betul? Iya. Ya, jadi adil nggak kalau Yesus itu adalah Tuhan? Kan menurut abang tadi Tuhan itu maha adil. Iya. Adil nggak Tuhan itu datang hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel? Jadi yang lain ini bukan umat, bukan ciptaannya ya? Termasuk abang juga bukan ya, Bang ya? Kalau saya sih ciptaannya, Bang. Ya, adil nggak Tuhan, Bang? Menurut abang di situ? Ya adil lah bagi domba-domba yang hilang itu. Abang juga udah pasti tahu itu, udah paham artinya. Ya kan? Adil atau tidak? Karena abang bilang tadi Tuhan itu maha adil. Abang setuju kan? Betul. Iya. Nah, sedangkan waktu perempuan Kanaan itu kan perikopnya perempuan Kanaan meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Iya. Tetapi Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya bahkan Yesus mengatakan, tidak layak roti yang diberikan kepada anak-anak diberikan kepada guguk. Coba abang baca terus ke bawah, Bang. Pantas nggak Tuhan mengatakan guguk? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan segitu juga anaknya sembuh. Jadi masa abang juga ini nggak paham? loh, saya paham maksudnya. Pantas nggak Tuhan mengatakan seperti itu kepada ciptaannya yang memohon kepadanya?
Ya pantas nggak? Ada dua pertanyaan saya bang. Adil nggak Tuhan ini, dan pantaskah Tuhan itu mengatakan seperti anjing guguk? Hah? Adil. Di mana keadilannya bang? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi hanya untuk orang Israel. Di luar Israel itu adalah guguk. Itu kan udah ditulis bang. Dia tahu nggak abang ini arti Yesus berkata begitu kepada dia? Hah? Tahu nggak abang arti Yesus berkata kepada dia seperti itu apa? Tahu nggak? Iya, karena dia orang perempuan Kanaan di luar Israel. Nah, Yesus menjelaskan dengan tegas, yang aku beriman diutusnya kepada Bani Israel bang. Artinya bang, artinya bang Mungkin Noni, bang ke 1000, silakan. artinya bang Noni, di luar dari Bani Israel disebut anjing. bukan itu artinya bang. Kalau pemikiran abang seperti itu. Oke, coba ulangin bang, coba ulangin baca. Ini perempuan minta tolong sama Yesus kan. Perempuan itu minta tolong orang Perempuan Kanaan. itu, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjingnya itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya udah, Terus? makanya Terus Yesus lanjut. menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apakah dia jadi pengikut Yesus atau tidak? Dia tetap dikatakan anjing. Si perempuan tadi tetap mengatakan benar, aku nih anjing. Agar anaknya minta kesembuhan. Benar dikatakan dia tadi anjing. Dia nggak marah dikatakan Benar anjing. ya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya, yang mengambil tadi itu kan Sudah perumpamaan. dikasih. Itu roti Sudah tadi kan dikasih. perumpamaan. Artinya di sini tuh bang, sudah dikasih, tapi kita udah dikasih malah minta jantung, seperti itu. Udah. Iya, dia mengikuti Yesus kan. Dia tetap Yesus menolak. Dia tidak akan menolong selain daripada orang Yahudi. Makanya dikatakan Ini kan ditolong. Iya, itu gara-gara dia udah dari si lo, tau nggak? Dari si istilahnya. Bukan risi, itulah keimanan bang. Ibu itu besar imannya walaupun dikatakan anjing. Bukan masalah dibilang dia, di sini nggak ada dia dikatakan anjing. Oh, jadi coba kamu baca ulang tadi. Simak ya, kalau memang betul ada dibilang di sini, dengar dulu. Oke. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. itu yang disebut anjing siapa? Ini kan roti disediakan bagi anak-anak. Iya, itu dikatakan anjing kepada siapa? Kepada anjing. Enggak, yang dikatakan anjing kepada siapa? Ayat selanjutnya dibaca. Benar Tuhan. Kata perempuan Coba baca. itu, benar Tuhan. Nah, namun Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari udah. Udah. Berarti siapa dikatakan anjing? Nggak ada di sini katakan anjing. Nggak ada. Nggak ada di sini dipatokkan perempuan itu anjing bang. Nggak ada. Di luar Bani Israel disebut anjing, orang Israel disebut domba. Di sini tidak ada anjing dibilang. Di sini disediakan bagi anak. Jadi seperti ini perumpamannya ini udah. Adalah seseorang yang miskin yang minta. Ada kayak gitu, perumpamaan itu anak-anak itu merujuk kepada siapa? Udah disediain makan makanan bagi baca anak-anak. Matius 15 nomor 24. Datanglah si Nora, dibuanglah makanan ini kan jadi sia-sia. Bodoh. Datang Matius anjing, 15 nomor datang 24. anjing dimakan Kau yang roti 3 tadi. tahun tidak ke gereja. Matius 15 nomor Si Nora 24. membuang roti untuk makanan anak-anak. Udah lah, kau mute aja lah kau. Itulah kan, agak-agak ini abang kan. Nah itu bang, di luar Bani Israel itu disebut memang anjing atau anjing. Itu karena ibu itu bukan orang Bani Israel, begitu. Kalau dia orang Bani Israel disebut domba. Makanya Islam tidak pernah, Allah itu tidak pernah memanggil hamba-hambanya itu ya domba, nggak pernah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Kalimat kata wahai itu bentuk adalah memuliakan. Kayak misalnya ya bati, ya bunaya. Itu
pemuliaan. Kami manusia aja dimuliakan. Sekalian masa gitu loh Tuhan, astaga. Jadi arti abang domba itu sama lah seperti domba begitu, ya. Itu kan walaupun perumpamaan jelek kali bang. Masa domba dibilang binatang, ada aja. Kalian aja nggak mau disebut binatang. Abang mau disebut binatang? Itu bukan begitu juga bang. Artikanlah. Kami tahu bang. Domba itu hewan apa? Domba itu, kami tahu yang dikatakan domba itu bukan kalian jadi domba betulan, bukan gitu bang. Bukan, kami tahu itu perumpamaan. Tapi jelek banget perumpamaannya domba anjing. Domba, anak-anak yang hilang, orang-orang yang hilang. Itu artinya itu bang. Oke, kalau abang masih bertahan situ, kita main-main ke ini aja bang ya. Kita main-main ke Lukas, Matius 23 bang. Matius 23. Abang kan masih berkokoh keras di situ. Matius 23. Ya, Matius 23 nomor 15. Sedikit dulu Sal sedikit. Oke, baik. Ini akunnya Bang Bustomi ya, Bang Bustomi nih. Bustomi Manurung, tolong di-follow dong. Akunnya Bang Bustomi di-follow lagi dong. Ini masih berapa ini? Ayolah, ini 800-an loh. Masih 200 loh. Di-follow dulu saudara-saudaraku. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, monggo. Sini masuk Zuhur. Yang mau subscribe YouTube Kak Nora ada tadi di ini ya, dicari aja di YouTube itu Nora Ritonang 2. Nah, itu kalian follow, share dan komen-komen. Oke, Bang, lanjut, Bang. Bang Nonis. Matius 23 ayat berapa tadi? Ya, Matius 23 nomor 15. Coba Bang baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu. Bang, buka di Matius 7 15 16 Bang. Setelah itu kan tadi 2 kali lebih hebat tadi. Buka di Matius 7 nomor 15 16. Tadi kan dikatakan, celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu jadikan dia orang 2 kali lebih jahat daripadamu sendiri. Itu ajarannya ngeri sih memang. Udah bertobat makin dibuat 2 kali lebih jahat. Oke, buka di Matius 7 15 16 Bang. Itu kan Bang, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Iya, benar Bang. Kita tengok siapa ahli-ahli Taurat tadi. Matius 7 ayat 15 16. Matius 7 15 16. Menyesatkan itunya. Iya, buka Bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Oke. Dikatakan di situ Bang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu kepada siapa tuh Bang? Murid-murid Yesus betul tidak? Kepada manusia lah. Oke, nggak apa-apa. Nanti dari buahnya kita dapat mengetahui. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buahnya tadi siapa? Yaitu pengikut-pengikutnya. Setuju? Betul. Oke, coba Bang buka di 1 Korintus 11:15. Siapa orang itu?
Korintus. Ya, yang menyamar tadi, menyamar jadi domba tadi siapa itu? Yang menyamar jadi domba tadi? Satu Korintusnya. Ya, 1 Korintus 11:15. 2 Korintus Bang, sorry 2 Korintus 11 nomor 15. 2 Korintus 11 nomor 15. Korintus 11 nomor. Iya, coba baca Bang. Paulus tidak mementingkan diri. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayanannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Oke, dikatakan di situ, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Dari dia jahat menyamar jadi kebenaran, kan begitu kan? Dikatakan kan. Nah, siapa itu yang melakukan kejahatan tadi? Yang melakukan kejahatan kan tadi kita bilang dari apa? Di nomor 7 tadi kan? Ya. Nah, Matius 7